Film dimulai di kuil Taois di Gunung Wudang. Ketika seorang pemuda ceria bernama Hian Xia diminta untuk bertarung melawan teman-temannya, di mana Hian Xia menunjukkan bahwa dirinya sangat terampil dan lincah dalam berkungfu. Karena dianggap mampu membela dirinya, Hian Xia lalu diminta pergi meninggalkan kuil oleh gurunya dan mencari kehidupan baru. Gurunya juga berpesan, gunakanlah ilmu bela diri untuk membela yang benar, dan jangan semena-mena. Hian Xia hanya mengangguk, dan pergi meninggalkan kuil tempat dia dibesarkan dengan murung. Seharian berjalan, Hian Xia akhirnya sampai di kota Hong Kong, yang saat itu menjadi koloni Inggris, di mana dia menunjukkan keahliannya dalam berkungfu, dan kelenturan tubuhnya. Malam itu, karena Hian Xia tak punya skill mencari uang, dia hanya bisa kelaparan hingga memutuskan mencuri makanan dari seorang pria tua. Pria tua itu bergegas mengejar, namun dia terjatuh ke sungai, dan Hian Xia menyelamatkannya. Mereka berdua berkenalan, dan berinteraksi dengan baik. Siapa sangka, setelah mendengar latar belakang dari Hian Xia, pria tua itu justru membawa Hian Xia pulang untuk tinggal bersamanya, dan membantu pekerjaannya sebagai dokter. Dan pria tua itu bernama Sui Daoning. Setelah berada di rumahnya, Hian Xia bertemu istri Daoning, yaitu Yu Zhen, seorang pemain opera panggung terkenal. Berhari-hari setelah tinggal di rumah Daoning, Hian Xia menunjukkan sikap yang baik dan patuh, membuat pasangan ini menyukainya. Ditambah lagi, Hian Xia orang yang ceria, sehingga membuat suasana rumah menjadi lebih hidup. Besoknya, Hian Xia juga membantu Daoning dan sesekali bercanda ria dengan pasiennya. Setelah itu, Hian Xia ingin belajar ilmu pengobatan medis dari Daoning, dan kelak ingin menghasilkan uangnya sendiri. Daoning setuju, tapi sebelum itu dia ingin pergi mengunjungi adiknya. Daoning pergi ke rumah adiknya dengan Hian Xia, dan memberikan uang tambahan untuknya. Namun mereka terlibat perselisihan kecil, karena Sui Daorong menjual toko obat warisan keluarganya, membuat Daoning kesal karena tak mendiskusikannya dulu. Namun Daorong tak peduli, dan memberikan obat kuat pesanan Daoning. Setelah itu keduanya pun kembali. Di perjalanan, Daoning mengungkapkan kebenaran, bahwa dulunya dia pernah menjadi seorang biksu, namun setelah bertemu dengan Yu Zhen, dia mulai jatuh cinta dan pada akhirnya meninggalkan kuil, dan lebih memilih menuruti hawa nafsunya. Hian Xia hanya tertawa mendengarkannya, dan berniat mengajari Daoning jurus menahan nafsu, tetapi Daoning malah lebih memilih nafsunya. Pada malam itu, Hian Xia tiba-tiba mendengar suara desahan, dan dia pun bergegas naik lantai 2 dan mengintip Daoning, yang ternyata sedang berkembang biak. Besok paginya, Hian Xia diminta untuk membeli obat kuat ke rumah Daorong, dan tanpa sengaja dia memergoki istri Daoning berselingkuh dengan Daorong, dan ikeh-ikeh kimochi. Hian Xia lalu kembali dan berkata, Daorong tak ada di rumah. Kemudian dia menemui Yu Zhen dan mengatakan kebenaran. Tetapi Yu Zhen tak peduli. Beberapa hari berlalu, Daorong yang sudah tak punya apa-apa lagi, memohon ke Yu Zhen untuk meminjaminya uang. Dan sebelum Yu Zhen kembali, Daorong memberikan pil kuat untuk Daoning. Pada malam itu Daoning ditemukan tewas di tempat tidurnya, setelah meminum pil kuat dari Daorong. Acara pemakaman pun dilaksanakan, di mana Hian Xia sangat terpukul kehilangan orang yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri. Daorong segera menguasai tempat dan harta Daoning, dia juga mengajak Yu Zhen berkencan di danau. Sore itu, ketika mereka berdua akan berselubung, tiba-tiba kapal yang mereka naiki bocor dan pintu masuknya telah digembok dari luar. Hian Xia datang berupaya menolong, namun terlambat. Setelah itu Hian Xia pergi ke biara, dan memohon ampunan di depan patung Buddha. Karena sebenarnya, dia yang telah membunuh Yu Zhen dan Daorong. Dia bertemu dengan kepala biksu Shaolin bernama Rusong, yang mengetahui bahwa Hian Xia penyebab kematian Yu Zhen dan Daorong. Lalu dia meminta Hian Xia untuk bertobat, dan menerima hukuman cambuk darinya. Kemudian biksu Rusong meminta Hian Xia untuk merenungi perbuatannya. Setelah bermeditasi selama 7 hari, Hian Xia kembali ke tokonya dan mengurung diri, hingga tiba-tiba dia bertemu seorang pemuda, yang bisa masuk ke tokonya untuk membeli arak obat, padahal tokonya digembok dari dalam.
Pemuda itu mengungkapkan dia mempunyai jurus kungfu menembus tembok, dan Hianxia pun percaya setelah melihatnya, dan mereka berdua berkenalan. Pemuda itu bernama Zhao Xinchuan. Malam itu Hianxia pergi mengikuti Zhao dan melihatnya akan bertarung melawan gurunya sendiri. Dan sebuah pertarungan yang menggila pun terjadi antara guru dan murid. Dan Zhao keluar sebagai pemenangnya, setelah membuat gurunya babak belur. Tetapi dia tewas setelah ditusuk dari belakang oleh gurunya sendiri. Gurunya dendam, karena Zhao telah mencuri jurus kungfu 9 naga miliknya. Hianxia melihat kejadian ini, dan besoknya dia didatangi seorang pria yang juga ingin membeli arak obat. Mereka berdua lalu berkenalan dan berinteraksi dengan baik. Malam itu mereka berdua makan bersama, tanpa mengetahui bahwa Hianxia sedang diracuni. Di mana pemuda itu menanyakan di mana keberadaan dari Zhao. Hianxia pun mengatakan semuanya, di mana Zhao Xinchuan ternyata adalah teman pria ini, yang bernama Qizi. Dan bodohnya lagi dia juga ikut memakan daging beracun ini, dan mereka berdua sama-sama keracunan. Tapi bukannya mencari obat penawar, mereka berdua malah pergi ke kuil terdekat, untuk mencuri uang di kotak amal untuk minum-minum. Namun perbuatan mereka diketahui penjaga kuil, yang langsung melumpuhkan keduanya dengan mudahnya. Keduanya lalu lari terbirit-birit, tetapi Hianxia kembali ke kuil, dan meminta penjaga kuil untuk menerimanya sebagai murid. Namun penjaga kuil menolaknya, dan meminta Hianxia untuk berguru ke ayah Qizi. Di lain tempat, ternyata penjaga kuil adalah teman seperguruan dari ayah Qizi, Peng Qianwu. Setelah itu, Qizi menanyakan keberadaan Zhao ke ayahnya, seperti yang sudah diketahui, bahwa Zhao telah tewas di tangan ayah Qizi, karena dia telah mencuri jurus warisan di keluarganya. Lalu Qianwu menanyakan di mana lokasi Zhou Xiyu, penjaga kuil, karena dia berniat membunuhnya. Sementara itu, Hianxia pergi meninggalkan toko obat Daoning, dan kembali ke kuil Taois menemui Zhou Xiyu, dan meminta menjadikannya sebagai murid. Setelah menunjukkan tekadnya, dia pun diterima sebagai murid, dan mulai berlatih dengan Zhou Xiyu, di mana dia menunjukkan sikap yang patuh dan taat. Pada suatu malam, Hianxia menanyakan latar belakang dari gurunya, dan dari siapa dia belajar kungfu. Lalu Zhou Xiyu menceritakan kisahnya, bahwa dulu, dia belajar kungfu dari ayah Peng Qianwu. Namun di saat terakhirnya, gurunya malah mewariskan jurus monyet kepadanya. Bukan ke Peng Qianwu yang merupakan anaknya sendiri. Hal ini membuat kecemburuan, sehingga Qianwu sangat membenci Zhou Xiyu. Oleh karena itu, dia sekarang hanya bisa bersembunyi. Namun, tiba-tiba Qianwu datang ke kuil menemui Xiyu, dan sepertinya hanya silaturahmi biasa, tapi Qianwu masih menyimpan dendam kesumat dengan Xiyu. Mereka lalu bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat. Dan pertarungan berakhir dengan kemenangan Zhou Xiyu, bahkan membuat Qianwu benar-benar terluka dan babak belur. Melihat kondisi ayahnya yang terluka parah, membuat Qizi kesal dan berniat membunuh sendiri Zhou Xiyu. Di kuil Taois, Hianxia sedang diceritakan tentang kehebatan dan kelincahan jurus monyet, dan hanya 2 orang yang sekarang bisa menguasai jurus ini. Xiyu berencana mewariskan jurus itu ke Hianxia. Tak lama setelah itu dia keluar kuil, dan ditembak Qizi. Dia tergeletak di depan kuil tetapi belum tewas. Hianxia bergegas membawanya menemui kepala biksu Rusong. Memintanya untuk membersihkan jiwa gurunya, agar dia bisa pergi dengan tenang. Sebelum kematiannya, Xiyu meminta Hianxia untuk mencari sahabatnya, yaitu Master Za, dan memberikan sebuah buku kepadanya. Zhou Xiyu pun pergi dengan tenang. Hianxia bergegas mencari Master Za, yang bekerja di opera panggung. Lalu mengatakan semua tentang Xiyu, termasuk siapa yang membunuhnya. Master Za segera mendatangi kuil, dan melihat sendiri darah dari Xiyu berceceran. Dia lalu memutuskan untuk mencari Peng Qianwu, dan membatalkan pertunjukannya malam itu. Yang seharusnya dia tampil menghibur komisaris polisi, sekaligus bos mafia terbesar di Hong Kong. Karena penolakan dari Master Za, membuat komisaris polisi itu marah, dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Master Za. Namun mereka semua bukanlah tandingan dari Master Za.
Meskipun dikepung 100 orang lebih, dia pada akhirnya menang, dengan kekuatannya yang di luar akal manusia. Karena kekalahan memalukan, Komisaris Chow menangkap Peng Qianwu, dan memaksanya bertarung melawan Master Za. Besok paginya di pinggiran kota, He Anxia bersama Master Za bertarung melawan murid-murid dari Qianwu, dan juga anggota kepolisian, di mana semuanya mampu disapu bersih oleh keduanya. Tiba pada pertarungan Master Za versus Qianwu. Tetapi pertarungan mereka dilakukan di alam bawah sadar. Namun Qianwu curang, sehingga Master Za kalah. Dalam kekesalannya, dia mengingat kematian sahabatnya, lalu dengan satu jurus, Master Za mengalahkan Qianwu dengan mudah. Qizi datang mencoba menyelamatkan ayahnya, dan mengakui perbuatannya. Tetapi Qianwu tetap mengorbankan dirinya atas kematian Xiyu. Tiba-tiba Komisaris Chow datang menembaki semuanya. Qizi dan He Anxia mencoba mengejarnya, hingga Master Za muncul dan melempar mobil komisaris ke tengah sungai. Setelah kejadian itu, He Anxia kembali ke kuil Taois, dan berlatih kungfu monyet dengan Master Za. Dan film pun berakhir. Film ini berjudul, Monk Comes Down the Mountain. Dirilis pada tahun 2015. Meskipun jalan ceritanya aneh, namun banyak pesan moral di dalamnya yang dapat kita ambil. Jangan lupa berlangganan di saluran ini, untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Di sini nonton bareng, dan sampai jumpa di video selanjutnya.